dan bagaimana cara membacanya dan contoh cara pembacaan multimeter. Sebelum melangkah ke pembahasan, pada baiknya kami perkenalkan anggota kelompok kami dimulai dari Abang yang sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Resis Alvis Kadaluku, NIM 5233122041. Perkenalkan, nama saya Aris Wijayadia, NIM 5233220005. Perkenalkan, nama saya Marlon Benzanaor, NIM 5233122043. Perkenalkan, nama saya Rondus Renzaluku, NIM 5232122003. Perkenalkan, nama saya Pandra Kadia, NIM 5233122009. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari multimeter. Nah, di multimeter tersebut terdapat jarum penunjuk dan di sini terdapat skalanya. Ini di dalam ini ada skala ya teman-teman. Dan terus ini terdapat dua kabel. Ini namanya kabel probe, yang artinya kabel probe tersebut terbagi dua, ada positif, ada dan negatif. Dan ini yang namanya selektor. Ini digunakan untuk mengukur apa yang kita ukur. Ini bisa diputar ya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya DC mm ampere untuk mengukur ampere. Dan ini DC volt untuk mengukur arus yang searah. Dan ini AC volt untuk mengukur arus yang bolak-balik. Dan ini terdapat yang namanya hambatan untuk mengukur tegangan yang disebut atau satuannya itu ohm. Baik, demikianlah dari bagian-bagian multimeter tersebut. Baik teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan fungsi dari multimeter ini. Karena ada terbagi tiga fungsi dari multimeter, yaitu satu mengukur besaran arus listrik, tegangan arus listrik, dan hambatan arus listrik. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan cara membaca atau contoh membaca hasil pengukuran dari multimeter. Nah, di sini sudah ada multimeter. Lebih jelasnya multimeter analog. Di sini multimeter ini terdapat dua knop kalibrasi, satu potensio, satu diputar pakai O-ring. Si putar pakai O-ring ini kalibrasi untuk sebelah kiri dan yang potensio kalibrasi untuk sebelah kanan. Kalau yang pakai O-ring ini diputar ke kanan, dia akan ke bawah jarumnya, sedangkan kalau diputar ke kiri dia akan naik ke atas, menyesuaikan. Cara mengkalibrasi yang benar ini, jarum penunjuknya harus pas di 0 ini, di angka 0 pada dashboard atau skalanya. Di sini ada selektor yang menunjukkan AC volt, DC volt, DC miliampere, ampere, dan pengukuran ohm atau tegangan. Pertama-tama kita mengukur AC volt terlebih dahulu atau arus PLN. Sebelum kita mengukur tegangan yang ingin kita ketahui, ada angka lebih baiknya kita mengetahui berapa voltase dari tegangan yang akan kita ukur supaya tidak merusak multimeter itu tersebut. Misalnya itu tegangan yang akan kita ukur itu 220, sedangkan kita atur selektornya di 50 volt. Itu akan bisa merusak selektor yang 50 volt ini, sehingga ini akan mati, yang 50 volt ini tidak berfungsi lagi. Kalau lebih baiknya, atau kita tidak mengetahui berapa voltase yang akan kita ukur, kita bisa pertama menggunakan selektor 1000 volt yang paling besar. Contohnya kita ukur arus AC-nya ini berapa. Di sini multimeter menunjukkan pada angka. Kita perhatikan yang angka 250 ini. 250, 200, 150, 150, 0. Di sini dia menunjuk ke angka 50. 50 ya kan? 50 ya. Nah, kan di sini tidak ada 1000 nih di skala ini. Berarti
dari 250 ini 1000 itu kan, dari 250 ini 1000 dibagi 250 kan jadi 4 ya. Nah, maka dari itu hasil dari 50 ini kita kali 4. Jadi 50 kali 4 itu jadi 200 volt. Berarti tegangan AC yang kita ukur atau tegangan PLN ini 200 volt. Untuk yang lebih akurat kita coba ke 250 karena kita sudah mengetahuinya tegangan AC ini 200 volt, kita bikin ke 250 sudah aman, tidak akan merusak multimeter ini. Kita ukur. Sini kita memperhatikan ini yang DC AC volt 250, 200, 150, 150, 0. Cuma itu aja yang kita perhatikan ya saat mengukur AC, tegangan AC ini. Tapi jika diselect ke 50 yang kita perhatikan 50, 40, 30, 20, 10, 0. Jika diatur ke 10 yang diperhatikan angka 10, 8, 6, 4, 2, 0 ini. Oke, kita ukur. Sini pada angkanya kita perhatikan 200, dia menunjukkan angka 150 ke 200 itu beda 20, berarti di tengahnya ini 25. Berarti nilai setiap volt ini adalah, nilai setiap garis ini adalah 5 volt, karena 50 bagi 10 itu kan 5. Berarti sini dia 175, 180, 185, 190 volt tegangannya. Tadi kalau di sini dia selektor 1000 dia 200 volt, sedangkan 250 itu dia 190 volt. Mungkin kurang akurat ya multimeter ini karena ini yang harga murah sih, beda 10 volt. Oke, selanjutnya kita mengukur arus DC volt. Pada DC volt ini kebanyakan komponen DC volt itu sudah ada apanya, keterangan voltasenya, seperti baterai AA ini contohnya. Di sini dia tertulis 1,5 volt. Maka kita atur selektornya pada selektor 2,5 volt. Dan kita ukur. Di sini polaritasnya tidak bisa terbalik ya. Yang hitam ini, probe yang hitam kita hubungkan ke baterai negatif, dan probe yang merah kita hubungkan ke baterai positif. Sini kita memperhatikan angka dari yang ini DC volt ini ya, yang 10,86420 itu kita perhatikan, kita ukur. Sini dia menunjukkan 4, sini 4 ke 6, sini ada 10 garis, berarti nilai 4 ke 6 itu ada 456, 1, 2 angka ya, selisih 2 angka, berarti nilai setiap garisnya ini 0,2, 4,2, 4,2, 4,2, 4,6, 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, 5, 5,2. Yang tengah ini 5, dan dia melewati satu garis lagi 0,2, berarti 5,2. Nah, karena di selektor 10 ini kita harus membagi 10 ini dengan 2,5, hasilnya 4. Nah, dari 4 ini 5,2 tadi dibagi 4, 5,2 itu dibagi 4, maka itulah hasil pengukuran baterai ini. 5,2 bagi 4 di 1,3 volt. Karena baterai ini sudah agak lama, mungkin dia berkurang ya tegangannya. Oke, selanjutnya kita akan mengukur baterai 9 volt ini.
Kita hubungkan probe hitam ke kutub negatif baterainya dan probe merah ke kutub positif baterainya. Selektor kita select 10 volt karena kapasitas baterai ini 9 volt. Yang tertulis 9 volt. Nah, di sini dia hasilnya. Itu menunjukkan di angka 6,246 volt. Nilai setiap garis ini 0,2 volt ya, karena selisih dua angka ini. Di tengah-tengah ini angka 7 ini 6,2, 6,4, 6,6 volt. 6,6 volt. Jadi kapasitas baterai ini juga sudah menurun karena sudah lama dipakai juga. Oke, selanjutnya kita mengukur tegangan dari adaptor ini. Itu adaptor DC 12 volt. Tapi sebelum itu kita naikkan selektornya ke 50 volt, DC 50 volt, karena adaptor ini sudah 12 volt. Kita hubungkan probe negatif ke negatif adaptor dan probe positif ke positif adaptor. Nah, di selektor 50 ini nilai dari setiap garis ini sudah menjadi 0,1, sedangkan di selektor 10 ini tadi nilainya masih 0,2 ya. Jadi cara membacanya itu kita perhatikan yang skala 50, 40, 30, 20, 10, 0. Nah, dan di sini kita perhatikan dia jarumnya sudah melewati 10 karena nilai setiap garis itu 1, 0,1, berarti 10,1, 10,2. Jarumnya menunjuki ke angka 0,2 lewat dari 10 yang berarti dia nilainya 1, bukan 0,1, nilainya 1, berarti 10, 11, 12 volt. Nilai setiap garis ini kalau dari selektor 50 ini dia nilainya jadi 1, sedangkan kalau selektor 10 ini tadi nilainya setiap garis dia jadi 0,2. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke ini hambatan atau ohmmeter. Pertama kita select dulu di penghambatan di ohmmeter ini. Sebelum kita melakukan pengukuran kita harus kalibrasi terus terlebih dahulu, karena di kali satu ini tidak ada komponen yang bisa saya ukur. Jadi saya komponen serendah itu tidak ada komponennya sama saya, maka saya select dulu ke kali 10. Terus kita kalibrasi sesuai ke angka 0 ini. Oke, lalu kita ukur. Nah, saya akan mengukur ini resistor ini berapa hambatannya. Ini nilainya sekitar 400-an. Itu bisa langsung kali 10. Oke, kita ukur hambatan dari resistor ini. Kita perhatikan ini yang angka warna biru, ini ohm. Yang di atas ini warna biru. Sini dia menunjukkan ke angka 50. Berarti kita kalikan, karena ini kali 10 kita kalikan dia 50 kali 10. 50 kali 10 itu kan 500 ohm. Berarti nilai resistor ini 500 ohm. Oke, ini resistor kedua. Maaf ya, videonya di pause dia di pause karena ada bengkel tetangga di sini ngegas motor ribut kali. Oke, kita ukur resistor yang lebih besar ini nilainya sekitar 1K. Kita karena kali 10 tidak sanggup, kita ketik selektor kali 100. Kita ukur dia. Sebelum itu kita kalibrasi dulu. Oke, kita ukur. Sini dia menunjuk angka 10. Kita kalikan 10 kali 100 itu dia 1000K. Pas kan? 10 kali 100 1000K.
berarti dia 1000 bukan 1000 k 1000 ohm atau 1 k ohm, 1 kilo ohm. Selanjutnya kita ukur resistor ini nilainya sekitar 40.000 ohm atau 40 kilo ohm. Kita share ke selektornya, kita ganti ke nilai 1k. Oke, kita ukur resistor ini, sudah kita kalibrasi dan kita select ke 1k tadi. Sini dimanapun bebas dia ya, tidak polaritasnya bisa di sini minus bisa plus, sini juga bisa minus bisa plus. Kita ukur, kita perhatikan yang ini garis ohm yang biru di atas ini. Sini dia menunjukkan ke angka 50 ohm. Kita kalikan dengan 1k. 50 kali 1k itu di 50k kali 1, 50.000 ohm. Oh iya, di sini juga tertulis dia 50 kilo ohm. Oke, selanjutnya multimeter ini juga bisa selanjutnya multimeter ini juga bisa mengukur tidak bisa mengukur resistor yang bagus, karena dia nilainya akan turun terus. Dia hanya bisa mengukur bukan resistor elko, dia hanya bisa mengukur elko yang sudah rusak karena nilainya akan menetap. Kita sort terlebih dahulu, hubungkan prob negatif ke sini tanda putih ini, dan prob negatif ke tanda putih ini, dan prob positif ke yang tidak bertanda ini. Nilainya turun terus sampai ke sini tadi, lalu turun lagi. Jadi nggak bisa kita tentukan berapa dia ukurannya. Semua resistor yang bagus dia akan turun terus. Nah, selanjutnya sini kita akan mengukur berapa hambatan dari dioda ini. Di sini dia yang hitam ke prob hitam ke sini yang tidak ada gelang, dan prob merah ke yang ada gelangnya. Sini dia menunjukkan ke angka 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. Nilai ke 1 ke 2 ini nilainya 0,2 ya, setiap garis ke 2 ini 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. Jadi 1,8 kita kalikan dengan 1000. 0,8 kalikan dengan 1000. 1000. Nilainya berarti 1800 ohm atau 1k8. Syaratnya di sini hanya perlu kalau kali 1 itu dikali 1 ya hasilnya tetap sama aja. Kalau kali 10 berapapun hasilnya sini kita kalikan 10. Kalau kali 100 berapapun hasilnya di sini kita kalikan 100. Kalau 1k kita kalikan 1k, 10k kita kalikan 10k, itu intinya di sini ohm ini. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pada lampu ini. Tidak dapat turunkan. Pada lampu ini hambatannya tipis sekali ya, harus dikali 10 dia berdapat. Itu pun di sini dia 0,123. Di sini dia tadi ya. Sini nilainya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nilai 0 ke 1 ini nilai setiap garisnya itu 0,1. Sini 0,1 dia tadi. Kita kalikan dengan 10. 0,1 dikali 10. Hambatannya 1 ohm lampu halogen ini. Oke. Terakhir kita mengukur ampere atau kuat arus.
Sini kita tidak memakai selektor 2,5 sama 25 mA ini karena terlalu kecil dia. Tidak ada komponen yang saya punya segitu kecil buat arusnya. Pertama-tama kita mengukur LED ini sekitar 1,5 volt, saya beri hambatan atau resistor 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Sini caranya, ini probe yang merah kita harus dengan adaptor ya. Probe yang merah ini kita hubungkan dengan positif adaptor, dan ini yang negatif dari adaptor kita hubungkan dengan input minus dari LED ini, dan probe negatif dari multimeter kita hubungkan dengan positif dari LED ini. Sini kita perhatikan sini ya, yang angka 1086420 ini. Sini nilainya dia hanya dapat 0,2 ampere. Nah, ini kan 0,25 ini kan. Nah, jadi 10 itu karena kita melihat dari ini skala 10 ini DC ampere 10. Kalau mili ampere itu ini ya, yang biru ini DC volt, ampere kita lihat ini 10 ini. Kan ini 0,25, 10 kita bagikanlah 10 itu ke 0,25. Hasilnya dia 40. Terus kita kalikanlah 0,2 ampere itu ke 40 tadi. 0,2 ampere itu kita bagikan ke 40 tadi. Jadi ini hasilnya 0,005 ampere. Hasil dari daya dari yang dimakan LED ini, kuota arusnya sangat rendah sekali ya. Selanjutnya kita ukur ini LED yang ini, LED strip. Ini tentu dayanya lebih besar dia karena lebih banyak di LED-nya. Kita sambungkan ini negatif adaptor ke negatif LED dan negatif probe ke positif LED. Kita lihat angka ini 1086420. Ini yang kita lihat ya, selektor yang di atas ini, angka yang di atas ini. Di sini dia nilainya itu kan 4,2. Nilai setiap garis 0,2 ya, karena selisihnya 2 angka 456 ya, 2 angka, berarti 10 bagi 5 kan 2 itu 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, 5. Sini 5. Terus 5 itu kita bagikan ke 40 tadi. Berarti ini 0,125 ampere. Lebih besar dari ini ya, LED tadi yang 1,5 volt ini. Daya yang dimakannya rendah-rendah juga. Oke, sekian penjelasan dari saya. Oh, yang terakhir kali ini kali satu ini berfungsi jika mendeteksi ada keputusan, misalnya di lampu ini putus, dia tidak akan menyala lampunya yang ini continuity ini, misalnya dia putus gitu di dalam lampu halogen ini. Kan dia menyala dia, berarti ini belum putus. Itu juga dengan kabel, misalnya jika kabel ini putus, kita bisa dapat mendeteksinya. Tapi kabel ini tidak ada yang putus ya. Sini juga ada fitur buzzer dia. Bunyi apa, bip dia kalau apa bersentuhan, probe merah dan hitam ini.
Ini juga bisa mendeteksi kabel yang putus. Dia akan bunyi. Dan mendeteksi jalur kabel. Soalnya kan kita tahu ini kabel ini ke sini atau ini nggak mungkin ini juga ke sini, bisa juga terbalik atau ini ke sini. Kan yang cara mengetahui di mana jalur yang tepat itu bisa kita gunakan ini. Jadi ini satu jalur sini dan sini tidak, kita pindahkan ke sini, dia akan berbunyi ke sini. Oke. Untuk probe yang ini, yang output ini pada multimeter ini dia digunakan untuk mengukur desibel atau keluaran berapa suara dari output amplifier ya. Sini dia desibel, mengukur output suara dari amplifier. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan karena kita juga sama-sama belajar. Sampai di sini saya sekian dan terima kasih. Baik, kesimpulan dari video materi penggunaan multimeter, yang pertama itu untuk memahami jenis pengukuran, yang kedua untuk memilih mode pengukuran, yang ketiga untuk mengukur top, yang keempat untuk mengukur tegangan, yang kelima yaitu untuk mengukur arus, yang keenam itu mengukur resistasi, yang ketujuh untuk keselamatan. Sekian dari video kami. Mohon maaf jika ada salah dan perkataan kami minta maaf. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.